mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mutia, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Selamat siang Ibu Yenda, baik Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitasnya hari ini Bu Mutia? Ya seperti biasa Ibu, mengajar dan di samping itu juga mengurus rumah tangga. Membetul Bu Mutia, jadi selain kita sebagai seorang kita tua, kita juga kita punya di rumah ya. Betul sekali Bu Yenda. Baik Bu Mutia, minggu kemarin kita sudah bertemu ya Bu Mutia. Iya betul Bu. Nah sekarang kita ketemu lagi Bu Yenda, sudah sampai lagi di Sekolah Bu Mutia, jangan bosan-bosan Bu ya. Iya, insya Allah tidak Bu. Saya akan selalu bertanya dan kalau ada masalah saya akan tanyakan ke Ibu untuk minta solusinya. Bu Mutia, kemarin Bu Yenda dapat pesan dari Ibu bahwa ada yang mau diceritakan, ada yang mau dicurhatkan. Jadi hari ini Bu Yenda datang ke Sekolah Bu Mutia ini. Kira-kira apa itu ceritanya Bu Mutia? Bu Mutia boleh cerita. Iya Bu, saya mau ngobrol sambil curhat-curhat gitu Bu. Kita santai saja ya Bu Mutia, tidak ada. Nah, jadi kita santai saja. Oke, Bu Mutia, apa itu ceritanya? Kalau boleh tahu, Bu Mutia mau cerita apa? Iya Ibu, sebagai guru tentunya yang sehari-hari bersosialisasi dan bertemu dengan anak-anak murid, terkadang saya menghadapi kendala Ibu. Bagaimana caranya saya menerapkan disiplin dan budaya positif pada anak, agar anak itu memang menyadari hal itu gitu Bu. Di mana masih ada anak yang tidak mematuhi aturan dan disiplin yang sudah diterapkan. Jadi terpaksa saya mengambil posisi sebagai penghukum untuk dapat menegakkan aturan dan disiplin itu. Karena saya sudah mencoba dengan tidak memberikan konsekuensi atau hukuman, ternyata aturan ini tidak dijalankan. Masih ada anak yang tidak menjalankan aturan itu. Sementara di sisi lain, kita sebagai guru, posisi kontrol kita diharapkan adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Tetapi kenyataannya di lapangan, saya terpaksa memberikan hukuman sebagai penghukum untuk memberikan efek jera. Dan ternyata dengan memberikan hukuman itu memang efektif, Ibu. Di sisi lain saya tidak, itu bertentangan dengan hati nurani saya. Jadi bagaimana solusinya, Ibu? Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Bu Mutia, Bu Indah mau tanya lagi, apakah ketika awal mempelajari itu membuat kesempatan kelas dengan anak-anak atau tidak? Ada Ibu, kita membuat kesepakatan bersama, tetapi sepertinya kesepakatan itu masih kurang efektif Ibu. Kenapa Bu Mutia, di mana kurang efektifnya Bu Mutia? Coba diceritakan. Ternyatanya aplikasi di lapangan masih saja kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama itu dilanggar. Misalnya dalam saat memberikan tugas pekerjaan rumah, masih ada anak yang tidak mengerjakan. Padahal anak itu tahu bahwa mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah bagian dari kesepakatan kelas dan harus dilaksanakan. Dan ternyata ada yang tidak melaksanakan karena orang tuanya tidak bisa membimbing. Ada lagi masalah keterlambatan, padahal itu sudah masuk dalam kesepakatan kelas bahwa kita harus disiplin, datang tepat waktu. Itu dibuat bersama dan disepakati bersama. Tetapi kenyataannya selalu saja ada anak yang terlambat. Dan terpaksa saya memberlakukan hukuman itu, Ibu, supaya mereka tidak terlambat. Di sisi lain saya tidak ingin memberikan hukuman gitu, Bu. Ibu Mutia sudah kelas bersama dengan anak-anak. Apakah yang melanggar peraturan ini orang itu saja Bu Mutia atau pergantian? Ini yang harus juga ditanya juga ya. Untuk setiap aturan itu memang orangnya orang-orang tetap Ibu. Misalnya yang terlambat itu si A, si B, si C. Yang tidak membuat PR
si DE. Nah, yang sering menjahili temannya mungkinnya lain lagi orangnya gitu. Iya. Baik Bu Mutia, karena Bu Mutia sudah menceritakan semua keluh kesahnya dalam kelas, sekarang Bu Ida mau tanya Bu Mutia, rencana apa? Ini dia, apa yang Bu Mutia laksanakan untuk supaya hal ini tidak terjadi kembali? Apa rencana yang Ibu Mutia kerjakan seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau sudah begini Ibu, sepertinya saya tidak bisa hanya mengandalkan peran saya di sekolah saja. Saya sepertinya juga memang harus menciptakan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua di rumah. Ya, mau tidak mau saya harus merangkul orang tua. Sesibuk apapun mereka, saya akan mencari ruang bagaimana bisa orang tua ini mengetahui apa permasalahan yang dihadapi anaknya di sekolah. Berarti Bu Mutia melaksanakan komunikasi dua arah antara Mutia dengan orang tua di rumah, ya. Oke, Bu Mutia, setelah Bu Mutia melakukan komunikasi dengan orang tua, reaksi dari orang tuanya seperti apa ini Bu Mutia? Sejauh ini cukup baik, Ibu. Ada beberapa orang tua yang merespon, dan sepertinya saya mungkin membutuhkan alat yang lebih konkret, tidak sekedar melalui pesan WhatsApp saja, Ibu, untuk dapat berkomunikasi. Saya butuh suatu bentuk laporan rutin yang terinci tentang bagaimana kegiatan anak di sekolah, apa yang ia alami hari ini, apa kendala yang ia hadapi, dan itu bisa tersampaikan ke orang tuanya setiap hari, begitu Ibu. Berarti seperti itu Bu Mutia ya, yang dari Bu Mutia jelaskan tadi, dia tangkap itu seperti pembohong gitu Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Iya, betul Ibu. Ya, betul sekali Bu Yenda. Jadi saya akan membuat buku penghubung Bu Yenda. Ya, terima kasih Bu Yenda. Buku penghubung untuk saya bisa melaporkan terkait bagaimana pencapaian dan apa saja permasalahan anak di sekolah untuk nanti bisa dibaca orang tua. Karena kalau seandainya saya menggunakan pesan WhatsApp atau HP, itu terkadang orang tua juga terkendala mungkin dengan paket, dengan sinyal, jadi terlambat orang tua membacanya. Tapi kalau dengan buku penghubung, nanti anak sesampainya di rumah bisa langsung menyerahkan kepada orang tuanya, dan nanti akan saya sertakan di bawah buku penghubung itu catatan atau umpan balik dari orang tua dan tanda tangan atau paraf dari orang tua. Tanda bukti bahwa pesan yang saya sampaikan telah tersampaikan kepada orang tuanya. Begitu Bu Yenda. Sekali ini Bu Mutia, jadi dengan buku penghubung ini nanti itu semua kegiatan siswa kita di sekolah nanti akan dibaca oleh bos ya Bu Mutia. Iya betul Bu Yenda. Oke Bu Mutia, sekarang Bu Ina mau tanya lagi Bu Mutia, sampai di sini apa yang Bu Mutia rasakan dengan adanya buku penghubung, dengan adanya komunikasi dua arah, apa yang Ibu Mutia rasakan? Alhamdulillah Bu Yenda, saya mendapatkan pencerahan dari Bu Yenda. Bu Yenda sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Yang tadinya saya merasa ada konflik batin, bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Ternyata setelah saya berkomunikasi, di coaching oleh Bu Yenda, saya mendapatkan solusinya, yaitu dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan orang tua murid, dan tentunya dengan menggunakan buku penghubung, karena buku penghubung adalah alat yang lebih efektif tentunya. Baik Bu Mutia, terima kasih ya Bu Mutia, Mas betul seperti itu semuanya ada buku penghubung, bukan hanya dengan WA WhatsApp aja ya Bu Mutia, karena dengan buku penghubung ini bisa orang tua membaca apa semua kegiatan anaknya di sekolah. Kalau dapat lagi saran Bu Mutia, juga nanti orang tua membuatkan cerita juga di buku penghubung ketika mereka di rumah seperti apa. Iya, betul sekali Bu Yenda. Mantap sekali Bu Mutia ya, sudah juga sudah berkomunikasi dengan sudah, dan nanti kita ini jelas tidak terjadi hal lagi yang seperti itu ya, sehingga Mutia tidak merasa bahwa diri Mutia adalah sebagai posisi penutup, tapi sebagai seorang pelajar yang seperti itu yang ingin Mutia inginkan. Iya.
Terima kasih Bu Yendah, luar biasa sekali. Terima kasih atas percakapan bermaknanya hari ini. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan dengan kita melihat bagaimana apakah sudah ada perubahan dari anak kita atau ya. Terima Ya. kasih Bu Mutia. Mungkin waktu sudah saya juga harus ke kantor lagi, ke dinas lagi. Iya. Mohon izin ya Bu Mutia. Terima kasih Bu Mutia atas Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.